Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas film berjudul The Last Witch Hunter yang dirilis tahun 2015. Sebuah film yang mengisahkan seorang kesatria yang dikutuk hidup abadi karena membunuh ratu penyihir. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. It's simple science. Sekitar 800 tahun yang lalu, di era abad pertengahan, dunia dilanda wabah mematikan yang disebut Black Death. Sejarah mencatat wabah ini berlangsung selama 7 tahun dan membunuh sebagian besar populasi Eropa. Berbagai macam upaya sudah dilakukan untuk mengatasi pandemi global ini, namun tiada hasil. Sampai akhirnya sebuah ordo rahasia yang disebut Kapak dan Salib mendapati bahwa pandemi ini merupakan sebuah kutukan yang sengaja disebarkan oleh ratu penyihir jahat demi memusnahkan peradaban. Maka dari itu, diutuslah sekelompok kesatria yang dipimpin seorang pemburu penyihir bernama Calder bin Umar untuk membunuh penyihir tersebut demi mengakhiri kutukan. Setiap pemburu biasanya didampingi oleh Dolen, sebutan bagi seseorang yang bertugas membantu pemburu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, para kesatria itu menemukan sebuah pohon raksasa misterius yang diduga sebagai tempat tinggal ratu penyihir. Masuk ke dalam, ratu penyihir dan bala tentaranya ternyata sudah mengetahui kedatangan para prajurit, lalu menyerang mereka dengan sihirnya. Satu persatu dari para kesatria itu pun berhasil ditumbangkan. Calder kemudian mengolesi pedangnya dengan ramuan anti sihir, lalu menebas bala tentara iblis hingga habis tak tersisa. Di tengah pertempuran, Calder melihat kemunculan mendiang putri kecilnya. Pria itu menyadari apa yang dilihatnya hanyalah ilusi. Akan tetapi, baru juga mengangkat pedang apinya, penyihir itu keburu menjatuhkannya ke lubang yang dalam lalu mengikatnya dengan akar pohon. Penyihir itu menyebut manusia adalah wabah dan berkembang layaknya seekor tikus, menumpuk batu di atas batu dan hidup dalam kotorannya sendiri. Ibarat para oknum koruptor yang berkampanye menolak makanan haram tapi makan duit korupsi. Ia sengaja menyebar wabah itu karena manusia sudah berani menyusup ke dunia mereka. Karena itu, sang ratu bersumpah akan memusnahkan manusia sebelum merusak segalanya. You breed like rats. Calder lantas membakar ramuan yang ia bawa untuk menimbulkan ledakan. Setelah terbebas, Calder bangkit, kemudian memburu penyihir tersebut hingga berhasil menikamnya. Di saat terakhirnya, penyihir itu menusuk Calder lalu mengutuknya dengan keabadian, sehingga Calder akan terus hidup dalam kesendirian untuk selamanya. Scene kemudian pindah ke 800 tahun di masa depan. Di dalam sebuah pesawat yang terbang di tengah badai petir, Calder si manusia abadi mendeteksi badai yang terjadi disebabkan adanya kekuatan sihir di dalam pesawat. Dengan menggunakan isi staples serta segelas air, Calder mencari sumber kekuatan tersebut, yang mengarahkannya ke seorang penumpang remaja, lalu meminta remaja itu menyerahkan benda sihir yang ia bawa. Menyadari orang di hadapannya adalah seorang pemburu penyihir, remaja itu pun menyerahkan batu-batu sihir miliknya. Calder menjelaskan, batu-batu ini merupakan benda ritual kuno, yang jika batu-batu itu disatukan bisa digunakan untuk memanipulasi cuaca, seperti hujan, angin, dingin, petir, ataupun panas. Benda sihir itu sebenarnya tidak berbahaya, tapi masalahnya remaja itu membungkus semuanya menjadi satu. Dan akibat campuran elemen badai petir dengan udara lembab dingin di ketinggian 40.000 kaki, batu-batu itu bereaksi kemudian menciptakan badai mematikan. It's simple science. Di tengah kepanikan para penumpang, Calder dengan tenang memisahkan batu-batu tersebut untuk menghentikan badai. Setelah badai usai, remaja itu bertanya, apakah Calder akan menangkap lalu membawanya ke Dewan Penyihir. Calder menjawab tidak, dia hanya berusaha menghentikan remaja itu dari upaya bunuh diri. Yang artinya Calder mengetahui bahwa remaja itu adalah keturunan seorang penyihir dan sengaja menyatukan batu-batu itu untuk menciptakan badai.
Nah, meski era penyihir sudah berakhir berabad-abad lalu, namun bukan berarti mereka musnah sama sekali. Para penyihir hidup di tengah masyarakat dengan menyembunyikan identitasnya. Sihir mereka diturunkan dari ras kuno, tersebar hampir terlupakan namun tetap kuat dan berbahaya. Kalau di zaman sekarang, penyihir jahat itu mungkin mirip-mirip seperti dukun yang membantu seseorang melakukan praktik-praktik pesugihan, santet, ataupun yang lain-lain. Maka dari itu, setelah berabad-abad konflik antara penyihir dan para pemburu, dibuatlah suatu perjanjian. Para penyihir akan dibiarkan hidup dalam kemerdekaan jika mereka mau mengikuti satu peraturan ketat, yaitu tidak boleh menggunakan sihir terhadap manusia biasa. Namun sayangnya, perjanjian itu begitu rapuh karena sebagian penyihir menginginkan masa kejayaan seperti dulu di mana ratu penyihir masih berkuasa. Of course I do. It's just different than yours. Sampai di kediamannya yang mewah di kota New York, Calder dikunjungi seorang pastor yang menyandang gelar sebagai Dolan ke-36. Seperti yang kita tahu di awal film, Dolan adalah sebutan bagi pelayan utama dari Ordo Kappa dan Salib, serta bertugas membantu pekerjaan pemburu penyihir. I wasn't born a priest. Di antara semua Dolan, Dolan ke-36 adalah yang paling dekat dengan Calder. Meski si kakek ini terlihat jauh lebih tua, Calder selalu memanggilnya dengan sebutan Lee, mengingat usia keduanya terpaut hampir 800 tahun lamanya. Dan kini, setelah mengabdi hampir 50 tahun lamanya, Dolan ke-36 bermaksud pensiun dari pekerjaannya dan akan digantikan oleh Dolan ke-37 yang baru saja ditunjuk. Karena seperti yang teman-teman ketahui, si kakek saat ini lagi mempersiapkan kapal antariksa untuk perjalanan interstellar. We're not meant to save the world. We're meant to leave it. But it's been a long time since you really lived. Sebagai tanda perpisahan, Calder memberi hadiah sebuah pena dari abad ke-18 buatan Leonardo da Vinci. Malam itu di kediamannya, Dolan ke-36 berpesan pada calon Dolan ke-37 agar dirinya selalu menjaga Calder apapun yang terjadi. Meski Calder hidup hampir 1000 tahun lamanya, bukan berarti Dolan 36 tidak khawatir apa yang akan terjadi padanya di masa depan. When I meet Calder tomorrow, I should play it cool, right? Selama ia bertugas, ada puluhan penyihir yang ditangkap dan dipenjara karena melanggar perjanjian. Bukan tidak mungkin ancaman yang lebih serius datang di masa depan. Bagi Ordo, Calder adalah senjata, tapi baginya Calder lebih dari itu dan hanya para Dolan yang mengetahui kebenaran hidupnya. Setelah itu, Dolan ke-37 berpamitan tanpa tahu ada sosok misterius diam-diam memperhatikannya di luar. Hello. Calder, Dolan the 36th passed away peacefully last night. Esok paginya, Calder mendapat kabar duka. Dolan ke-36 meninggal di kediamannya dan akan diupacarakan bertepatan dengan hari pelantikan Dolan ke-37. Usai pelantikan, Calder bersama Dolan ke-37 mendatangi kediaman Dolan ke-36 untuk melakukan investigasi apakah kematian Dolan ke-36 disebabkan hal wajar atau pembunuhan. Seperti biasa, Calder menggunakan abab saktinya untuk mendeteksi unsur sihir di dalam ruangan. Awalnya, Calder tidak menemukan kejanggalan, sampai akhirnya ia melihat ada beberapa serangga hitam tergeletak di lantai, yang menurutnya cukup aneh karena semua jendela tertutup rapat. Calder lantas menjatuhkan debu suci untuk mengungkap jejak sihir di dalam ruangan, dan benar saja seluruh ruangan dipenuhi mantra sihir jahat yang disamarkan di dalam sebuah tanaman langka dan terlarang. They tied him to the chair. Calder juga menemukan bekas ikatan di kursi yang menunjukkan Dolan ke-36 diinterogasi sebelum dibunuh. Selain itu, Calder juga mendapati hadiah pena yang ia berikan hilang serta bercak darah di buku catatan hariannya. Awalnya, Calder mencurigai Dolan 37 sebagai pembunuh karena semalam ia berada di sini. Namun, ketika Calder melihat luka bakar di tangannya, pemuda itu mengaku mendapat luka tersebut ketika masih berusia 5 tahun. Saat itu, rumahnya diserang dan dibakar para penyihir. Kedua orang tuanya meninggal dalam insiden tersebut. Beruntung, sebelum api membakar dirinya, seorang pria gagah berani menyelamatkannya. Dan tentu saja, pria itu adalah Calder. Sejak saat itu, Dolan ke-37 bercita-cita melayani Calder, serta mewujudkan keinginannya memburu para penyihir jahat yang telah membunuh orang tuanya.
Setelah itu, keduanya mendatangi sebuah toko kue viral yang begitu ramai. Namun faktanya, toko tersebut ternyata menggunakan mantra penglaris yang membuat kuenya terasa begitu lezat, serta menggunakan bahan-bahan mengerikan seperti belatung dan serangga. Nah, jadi teman-teman, ternyata bukan hanya di Indonesia saja kita mendengar rumor penggunaan sihir penglaris, karena di kota metropolitan pun ada juga yang melakukannya. Business is good, right? Diketahui, toko itu milik seorang penyihir buta ahli tanaman sihir bernama Max. Calder lalu bertanya, apakah Max mengetahui tanaman sihir yang ia temukan di kediaman Dolan. Saat mencium baunya, Max memberitahu, tanaman itu adalah Griffin Handband yang sangat langka dan terlarang, serta biasa digunakan dalam sihir hitam untuk meramalkan masa depan. Sebelumnya, sempat ada seseorang mengunjunginya dengan ciri-ciri bau badan arsenik serta bau apel busuk. Arsenik merupakan bahan yang digunakan untuk pembalseman, jadi siapapun yang membunuh Dolan kemungkinan tinggal di rumah duka, dan yang perlu mereka cari adalah rumah dengan pohon apel. Namun karena perburuan ini sepertinya sangat berbahaya, Calder akan pergi ke sana sendirian lalu meminta Dolan ke-37 menunggunya di kantor. A cab. Scene kemudian pindah memperlihatkan seorang anak kecil yang sedang berjalan sendirian. Anak itu menemukan cecaran permen beruang yang mengarahkannya ke sebuah pohon penuh dengan buah permen. Di saat yang sama, anak itu dikejutkan kedatangan Calder yang seketika merubah pohon permen itu menjadi pohon apel busuk serta lingkungan yang menyeramkan. Masuk ke dalam bangunan, Calder menemukan seorang gadis kecil menangis ketakutan. Namun ketika Calder hendak menolongnya, gadis itu berubah menjadi pria dewasa kemudian menyerangnya. Meski pada akhirnya, Calder berhasil mengalahkan penyihir bernama Alec tersebut, kemudian menginterogasinya atas pembunuhan Dolan ke-36. Awalnya, Alec nggak mau ngaku. Namun setelah Calder menemukan pena pemberiannya, Calder meyakini keterlibatannya, lalu menyerahkan Alec ke Dewan Penyihir untuk disidang. Witch Council received you 37th Dolan of the Axe and Cross. Setelah mendengar pengakuan Alec dan melihat barang bukti yang ditunjukkan, Dewan Penyihir akhirnya memutuskan Alec bersalah dan akan dipenjara dalam kegelapan. Akan tetapi, Calder merasa Dewan Penyihir terlalu terburu-buru membuat keputusan, tanpa menginterogasinya terlebih dahulu kemungkinan keterlibatan penyihir lain. Alec bisa menggunakan mantra berubah wujud, sebuah sihir yang hanya bisa dilakukan Ratu Penyihir dan belum pernah ia lihat selama 800 tahun. Besar kemungkinan Alec ini hanyalah kroco yang bekerja atas perintah penyihir yang lebih kuat. It is only by the operations of this council that another war does not begin. Dewan Penyihir lalu menunjukkan kartu ramalan yang membuktikan Alec tidak bekerja untuk siapapun. Terlebih, Ratu Penyihir sudah lama tewas dan sangat mustahil kemampuan sihirnya dimiliki orang lain. Lalu tanpa sengaja, Calder melihat seekor serangga hinggap di pundak Dewan Penyihir, yang mana serangga itu mirip dengan serangga yang ia temukan di kediaman Dolan ke-36. Merasa ada yang janggal, Calder bergegas kembali ke gereja untuk melakukan tes terhadap jenazah Dolan ke-36. Lalu mendapati Dolan ke-36 ternyata belum meninggal, melainkan hanya mendapat kutukan wabah serangga. Ketika serangga itu dimasukkan ke dalam tubuhnya, Dolan akan mengatakan apapun yang ditanyakan padanya. Ada kemungkinan seseorang ingin mengetahui sebuah rahasia yang hanya diketahui Dolan. Untuk menghapus kutukan tersebut, mereka hanya perlu membunuh penyihir yang melakukannya, tapi waktu mereka hanya tersisa 2 hari saja. Di saat yang sama, Calder melihat luka di ujung jarinya, lalu teringat bahwa di buku catatan Dolan ke-36, terdapat bekas darah pada 3 kata yang jika digabungkan berbunyi, ingatlah kematian dirimu. Entah kebetulan atau bukan, satu-satunya kejadian yang tidak bisa ia ingat selama 800 tahun ini hanyalah kejadian setelah Ratu Sihir mengutuknya dengan keabadian. Setelah itu, Calder pergi ke sebuah bar milik seorang penyihir bernama Chloe, yang secara khusus menyajikan ramuan sihir untuk para penyihir. Melihat kedatangan Calder, para pengunjung menjadi panik lalu bergegas pulang satu persatu. A memory. $500. Calder kemudian memesan ramuan ingatan,
Tapi Chloe menolak karena membantu pemburu bisa dicap sebagai pengkhianat. Namun karena Calder jago sepik-sepik, Chloe akhirnya mau membuatkannya. Deal. Setelah ramuan itu siap, Chloe memperingatkan jika Calder terluka di dalam dunia ingatannya, maka di dunia nyata dia juga akan terluka. Witch hunter. Setelah memakan ramuan tersebut, Calder kembali ke waktu di mana ia membunuh ratu penyihir, kemudian mulai mencari petunjuk yang dimaksud. What did you want me to say? Namun sayangnya, belum sempat menemukan apa yang ia cari, Calder diserang seorang penyihir bernama Belial Balthazar di dunia nyata. Penyihir itu memberi nasihat, manusia tidak seharusnya mengorek masa lalunya dan terkadang lebih baik dilupakan. Dari perkataannya tersebut, Calder mengetahui bahwa Balthazar ini adalah atasan Elix serta penyihir yang menanamkan kutukan terhadap Dolan ke-36. Akan tetapi, karena Calder masih di bawah pengaruh ramuan sihir, pikirannya terjebak di antara dunia nyata dan ingatan sehingga membuatnya mudah dikalahkan. Setelah itu, Balthazar mengeluarkan sihir apinya untuk membakar semua ramuan yang tersisa. Menyadari tempat usahanya akan dihancurkan, Chloe memberi Calder ramuan kesadaran lalu memintanya menghentikan Balthazar. Namun sayangnya, Balthazar berhasil kabur dengan sihir akar pohonnya dan Calder hanya mendapat potongan kulitnya saja. Meski kebakaran itu adalah perbuatan Balthazar, Chloe menyalahkan Calder. Seandainya Calder tidak datang ke barnya, semua ini tidak akan terjadi. Lalu di malam harinya, Chloe mendapat serangan tak terduga dari seorang penyihir. Semua tanaman ramuan di rumahnya dihancurkan, bahkan penyihir itu mencoba membunuhnya. Beruntung, Calder datang menyelamatkannya lalu membawanya pulang demi keamanan. Esok paginya, ketika Calder dan Dolan ke-37 sedang mencari informasi tentang sosok Balthazar, Chloe memberitahu tidak semua penyihir jahat seperti Balthazar. Pada dasarnya, para penyihir juga manusia seperti dirinya. Namun pernyataan itu dibantah Calder. Seorang penyihir bukanlah manusia biasa karena memiliki sihir di dalam darahnya. Dan sihir bisa digunakan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Chloe menyebut manusia juga sama buruknya. Gara-gara Calder, seluruh barnya habis tak tersisa. Dan kini dia tidak memiliki apapun selain hidupnya yang berantakan serta menjadi buruan penyihir gila. If you help me, I promise to keep you safe. Calder lantas membuat penawaran. Jika Chloe mau membantunya membuat ramuan ingatan, Calder berjanji akan melindunginya. Bahkan akan mengganti semua kerugiannya. Karena nggak punya pilihan, Chloe pun setuju membantunya. Hanya saja, untuk membuat ramuan itu, ia membutuhkan tanaman khusus yang tumbuh di kebun salah satu pegawainya bernama Miranda. Singkat cerita, keduanya segera pergi ke sana. Namun anehnya, tanaman yang ia cari sedaun pun nggak ada. Ditambah, Miranda ditemukan sudah meninggal. Sesaat kemudian, Balthazar menghubungi ponsel Miranda lalu berkata bahwa mereka sudah terlambat, yang menegaskan bahwa pembunuh Miranda adalah Belial Balthazar. Apa boleh buat, satu-satunya pilihan terakhir adalah meminta tanaman tersebut kepada seorang penyihir tua dan berbahaya bernama Danik. Awalnya, Danik menyambut kedatangan mereka dengan baik, bahkan langsung memberinya tanaman khusus yang diminta. No need to be nostalgic. Namun ketika Chloe sedang memeriksa tanaman tersebut, Danik mempengaruhi Calder dengan sihirnya yang membawanya kembali ke 800 tahun yang lalu di mana keluarganya masih hidup. Beruntung, Chloe memiliki kemampuan sihir yang mampu membawanya masuk ke dalam pikiran Calder lalu menyadarkannya. Setelah itu, Chloe memberitahu Calder bahwa tanaman yang diberikan ternyata palsu. Selain itu, tanah yang digunakan juga tanah kuburan, yang menunjukkan bahwa Danik ini bekerja sama dengan Balthazar. Calder lalu mengambil kalung azimat Danik dan mengancam akan menghancurkannya jika Danik tidak memberitahu tujuan Balthazar. Karena Danik tidak memberi informasi yang berguna, Calder menghancurkan jimatnya, membuat Danik kembali menjadi penyihir tua. So now you know. You're a dreamwalker. Dan kini Calder akhirnya mengetahui bahwa Chloe adalah seorang dreamwalker.
sebutan bagi penyihir yang bisa memasuki mimpi atau pikiran orang lain. Semua orang sepakat Dreamwalker adalah sihir hitam, tapi Calder tidak mempermasalahkannya karena ia tahu Chloe tidak berniat menggunakannya untuk kejahatan dan justru menggunakannya untuk menolongnya. Let me show you something. Setelah itu, Calder membawa Chloe ke sebuah tempat di mana sejarah para penyihir tertulis. Dahulu, Dreamwalker adalah pelayan ratu sihir yang sangat mematikan. Mereka bisa mengintip kenangan seseorang tanpa membutuhkan ramuan ingatan, yang bahkan Chloe sendiri tidak menyadarinya. Calder memiliki ingatan yang perlu ia lihat untuk mendapat petunjuk, dan ia ingin Chloe membantunya melihat ingatan tersebut. Awalnya Chloe menolak karena trauma di masa lalu ketika ia tanpa sengaja memasuki pikiran adiknya hingga membuatnya terluka. Namun setelah Calder meyakinkannya bahwa Chloe bisa mengendalikan kekuatannya, Chloe pun bersedia membantunya. Singkat cerita, keduanya pun masuk ke dalam ingatan Calder di waktu Ratu Penyihir dikalahkan. Saat itu ada beberapa kesatria masih hidup, termasuk Dolan yang pertama. Terlihat juga tubuh Calder yang hangus terbakar namun masih hidup akibat kutukan abadi dari Ratu Penyihir. Nah, meski sang ratu sudah dikalahkan, jantungnya masih berdenyut. Dolan menusuk jantung itu dengan pedang milik Calder lalu membakarnya. Namun, apa yang dilakukannya tersebut membuat Calder kesakitan, yang membuat Dolan pertama menyadari jantung ratu dan jantung Calder terhubung satu sama lain. Yang berarti jika ia menghancurkan jantung itu, maka Calder juga akan ikut mati. Dan pada akhirnya, Dolan pertama memutuskan akan menyimpan jantung tersebut agar Calder tetap hidup. Karena bagaimanapun juga, Calder masih dibutuhkan Ordo untuk membasmi penyihir jahat di masa depan. Fakta tersebut membuat Calder begitu kecewa karena Dewan Ordo menyembunyikan rahasia tersebut selama 800 tahun darinya. Dan itulah alasan kenapa Balthazar menyiksa Dolan ke-36, karena dia adalah orang yang mengetahui di mana jantung itu disembunyikan untuk membangkitkan Ratu Penyihir. Namun yang menjadi pertanyaan, dari mana para penyihir itu bisa tahu tentang rahasia ini? Terkecuali ada pengkhianat di dalam Ordo Kappa dan Salih. You lied to me. Setelah itu, Calder menemui Dolan ke-37 lalu memaksanya mengatakan tentang rahasia jantung sang ratu. Dolan pun terpaksa berterus terang. Mereka sudah disumpah untuk menjaga rahasia ini sejak Dolan pertama demi menunda kiamat. Sampai suatu ketika, Dolan ke-36 berniat menghancurkan jantung itu untuk membebaskan Calder dari kutukan abadi, yang seharusnya sudah dilakukan 800 tahun yang lalu. Karena menurut Dolan ke-36, menyimpan jantung itu sama saja dengan membuka jalan bagi kebangkitan Ratu Penyihir. Sementara di tempat lain, Balthazar yang sebelumnya berhasil menemukan di mana jantung ratu disembunyikan menyandera Max untuk ditumbalkan demi membangkitkan Ratu Penyihir di pohon di mana ia dibunuh. Menyadari bahwa situasi ini mungkin akan sangat berbahaya, Calder minta Chloe berlindung di rumahnya, lalu bergegas pergi ke tempat di mana pohon sihir itu berada. Sampai di sana, Calder mendapati tubuh Max terlilit akar pohon, lalu dikejutkan kemunculan Chloe di belakangnya. Yang ternyata sosok tersebut adalah Balthazar yang menyamar, kemudian memberondong Calder dengan tembakan. Beruntung, Calder memiliki keabadian dan berhasil membunuh Balthazar. Namun di saat yang sama, sang ratu yang mulai bangkit menusuk jantung Calder untuk mengambil kembali keabadiannya. Dan akhirnya, sang Ratu Penyihir pun bangkit seutuhnya, kemudian pergi entah kemana. Setelah Balthazar berhasil dibunuh, Dolan ke-36 pun terbebas dari kutukan. Calder lantas memberitahunya tentang kembalinya sang Ratu Penyihir. Calder akhirnya mengerti, keabadian yang ditanamkan padanya bukanlah sebuah kutukan, melainkan sengaja menggunakannya sebagai alat agar suatu saat nanti sang ratu bisa dibangkitkan. Karena sejak awal, Ratu Penyihir itu menyadari bahwa para Dolan tidak akan membiarkan Calder meninggal. Selain itu, para penyihir yang sudah mereka tangkap tidak ada satupun yang benar-benar dieksekusi, melainkan hanya dipenjara sambil menunggu kedatangan ratu mereka untuk membalas dendam. Yang artinya apa yang sudah mereka perjuangkan 800 tahun yang lalu harus dimulai lagi dari awal.
Dolan meyakinkan jika dahulu ia pernah mengalahkan Ratu Penyihir, maka kali ini Calder juga bisa mengalahkannya. Calder kemudian mengambil pedang legendaris miliknya serta batu cuaca untuk melawan Ratu Penyihir. Chloe juga menawarkan diri untuk membantu. Karena tidak ada aturan, penyihir tidak boleh memburu penyihir. Who says that a witch can't hunt witches? Singkat cerita, Calder, Chloe, dan Dolan 37 mendatangi markas Dewan Penyihir. Sampai di sana, mereka mendapati pohon wabah sudah tumbuh yang menandakan ratu ada di tempat ini. Namun tanpa disangka, alih-alih menjadikan tahanan sebagai bala tentara, Ratu Penyihir itu justru memanen kekuatan mereka dengan menghubungkan pikiran mereka seperti rantai untuk bisa melepaskan wabah yang lebih dahsyat. Karena faktanya, tidak ada penyihir yang benar-benar kuat untuk melepas mantra itu sendirian, bahkan Ratu Penyihir sekalipun. Dan yang perlu mereka lakukan untuk membatalkan mantra tersebut adalah memutus rantai penghubung antar penyihir. Setelah itu, Calder mengeluarkan Alec dari penjara, lalu meminta Chloe memasuki pikirannya untuk memutus rantai tersebut. Sementara, ia akan mencari di mana keberadaan Ratu Penyihir, lalu meminta Dolan menjaga Chloe. Nah, karena ada seorang tahanan dikeluarkan dari penjara, monster penjaga yang disebut Sentinel mulai memburu Calder. Calder kemudian menggunakan batu sihir untuk mengubah monster itu menjadi padat, kemudian hancur berkeping-keping. Sementara di dunia ingatan, Chloe juga berhasil mengalahkan Alec, yang secara tidak langsung memutus rantai kekuatan dan membuat mantra wabah itu terhenti. Di lain sisi, Calder yang berhasil menemukan Ratu Penyihir dibawa ke dunia ilusi masa depan, di mana hanya ada kehancuran sebagai peringatan apapun yang dilakukan Calder tidak ada gunanya. Dan ternyata sang Ratu Penyihir itu merupakan Dreamwalker, sama seperti Chloe yang mampu memasuki pikiran manusia. Pertarungan pun terjadi di dunia tersebut. Dan setelah bertarung cukup lama, Ratu Penyihir membawa Calder kembali ke dunia nyata, lalu melanjutkan pertarungan dalam kegelapan. Calder lalu mengolesi pedangnya menggunakan ramuan anti sihir untuk melawan Ratu Penyihir. Sang ratu pun dibuat tak berdaya menghadapi pedang legendaris tersebut. Namun ketika Calder hendak menebasnya, Dolan ke-37 datang menyandera Chloe. Release my queen. Lalu terungkaplah sebuah fakta bahwa cerita masa kecilnya adalah kebohongan. Saat itu, keluarga yang meninggal dalam insiden kebakaran bukanlah orang tuanya. Para penyihir yang membakar rumah itulah orang tuanya yang sebenarnya. Akan tetapi, meski Dolan ke-37 adalah keturunan penyihir, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan sihir. Maka dari itu, demi menjadi penyihir sejati, dia menyusup ke dalam Ordo Kapak dan Salib untuk mencari tahu bagaimana cara membangkitkan sang ratu, dengan harapan sang ratu akan memberinya kekuatan sihir. Pengkhianat itu kemudian menembak Calder hingga membuatnya tak berdaya. Ratu Penyihir yang mengetahui Chloe adalah Dreamwalker memanfaatkannya untuk menyambung mantra, dan tak lama berselang serangga wabah itu pun terlepas. Setelah itu, Dolan berlutut di hadapan sang ratu agar diberi kekuatan sihir. Akan tetapi, sang ratu nggak peduli dengan seekor keroco mumet seperti dirinya, karena lumpur tidak akan pernah berubah menjadi emas kemudian membunuhnya. Dalam keadaan kritisnya, Calder bermimpi bertemu dengan keluarganya yang memberinya semangat agar bangkit melawan Ratu Penyihir. Calder kemudian melempar batu sihir ke dalam genangan air untuk menciptakan badai petir. Lalu menggunakan pedangnya disertai kekuatan petir yang menyambar, Calder menghabisi Ratu Penyihir dalam satu serangan. Yang secara tidak langsung turut menghentikan penyebaran wabah. Sadar dari ilusinya, Chloe bergegas menghampiri Calder. Awalnya, Chloe mengira Calder sudah meninggal. Namun tiba-tiba Calder terbangun dan mendapati lukanya sembuh dengan cepat. Yang besar kemungkinan kutukan abadi Ratu Penyihir kembali padanya.
Setelah itu, Calder berniat menghancurkan jantung Ratu Penyihir agar tidak menimbulkan malapetaka di masa depan, yang secara tidak langsung juga akan membunuhnya. Namun hal tersebut bukan lagi masalah baginya, karena Calder tidak ingin lagi menjalani kehidupan dalam kesendirian. No, you can't. You'll die. Akan tetapi, Chloe melarang Calder melakukannya. Dalam penglihatannya, ada makhluk yang jauh lebih kejam dari Ratu Penyihir, yang akan keluar jika Calder sudah tak lagi ada di dunia. Selain itu, Chloe juga berjanji akan selalu menemaninya. Jadi Calder tidak perlu khawatir tentang kesendirian. Lagi pula, Calder masih berhutang $5.000 untuk ramuan ingatan yang belum ia bayar. You still owe me $50,000. Esok harinya, Calder meminta Dolan ke-36 kembali bekerja dengannya. Hanya saja, Calder tidak ingin melayani Ordo Kapak dan Salib lagi, yang menurutnya sudah tidak bisa dipercaya. Calder sudah menemukan tempat yang cocok untuk menyimpan jantung Ratu Penyihir, di sebuah tempat yang hanya dia sendiri yang tahu. Film ditutup dengan adegan di mana Chloe menjemput Calder karena ada penyihir nakal yang harus mereka buru, dan akhirnya film pun selesai. Nah, jadi teman-teman, pesan moral dari film ini adalah jangan pernah berpendapat mengenai sesuatu yang tidak kamu ketahui, apalagi ngeyel tanpa tahu kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.